Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Tapi jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Mufi Hanif Thalib hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk kita menyampaikan kajian, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir. Semoga waktu yang kita luangkan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan langsung kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pengajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji adab dan akhlak yang disyariatkan dalam agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk selalu berada di dalam akhlak yang mulia, dan agar selalu kita ini menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ikhwan, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana judul yang sudah disebarkan, maksudnya kita masih ada dalam pembahasan masalah musik. Karena kita butuh untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan musik. Alhamdulillah, para ikhwan sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang lalu kita sudah membahas beberapa pembahasan, sedikit pembukaan tentang musik ya. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahasnya lebih dalam sedikit. Kita masuk ke dalam pembahasan yang utama dari pembahasan masalah musik, yaitu tentang dalil-dalil yang membahas tentang musik itu sendiri. Yang pertama, pastinya kita akan membahas dalil yang datang dari Al-Quran beserta tafsirannya. Insyaallah akan kita mulai sebentar lagi. Kita minta waktu sebentar para jamaah. Ya. 1 atau 2 menit ya. Para ikhwan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah Anda sampaikan di beberapa kajian yang lalu, kajian ini hanya mau menerangkan dan mau menyebutkan saja, ya, bukan mau menghukumi dengan kepala Anda sendiri atau menghukumi dengan perojehan Anda sendiri ya. Jadi nanti para ikhwan sekalian bisa menyimpulkan sendiri apa hukum dari musik itu sendiri. Ya, kita mulai dalilnya dari Al-Quran. Yang mana kita tahu bahwasanya syariat Islam ini para jamaah sekalian punya dasar, punya dalil, punya pegangan dalam setiap hal yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan. Dalam setiap hal yang akan kita jadikan sebagai pijakan, itu namanya hujjah ya.
yang mana dikenal sama para ulama yang menjadi hujjah dan yang berhak dijadikan dalil dalam kita ini hidup, dalam kita ini beragama itu ada 4 para jamaah sekalian. Yang pertama adalah sudah jelas Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, yang ketiga adalah al-ijma, yang keempat namanya al-qiyas. Jadi saat kita mau tahu hukum dari suatu hal, ya kita cari dulu ayat-ayatnya atau penjelasannya dalam Al-Quran. Kalau tidak ada baru dicari di sunnah, dan yang seterusnya kita lihat adakah ijma'nya, ya. Dan yang terakhir baru terkadang para ulama itu mengkiaskan hal ini dengan hal itu karena ada kesamaan sifat atau karena ada kesamaan hal, sebab atau akibatnya, maka dikiaskan, dimiripin atau dianggap sama. Kita mulai para ikhwah sekalian, disebutkan di sini hadhihi jumlatun thayyibatun minal adillah syar'iyyah as-sahihah. Ya, dan ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan dari dalil-dalil syar'iyyah yang sahih, ya, wal athar as-salafiyah, dan athar-athar dari para orang-orang terdahulu kita, dari para sahabat dan yang seterusnya, para ulama juga yang datang setelah zamannya para sahabat, ats-tsabitah, yang sahih, yang ada benar-benar, bukan palsu dibikin-bikin, wal ijma'at al-ilmiyah, dan ijma' yang dikumpulkan oleh para ulama, wal qawaid al-kulliyah, dan ada kaidah-kaidah yang lainnya, ya. Qad suknaha huna ala wajhil ijmal wal i'lam, ya, telah kita sebutkan di sini dan telah kita kumpulkan di sini, ya. Semoga kita semua bisa memahaminya. Dimulai dari Al-Qur'an. Faminha khamsu ayat. Di dalamnya ada 5 ayat. Ingat para jemaah, ada 5 ayat di sini yang di dalamnya para ulama mengatakan di situ ada peringatan terlarangnya orang itu mendengarkan musik, ya, atau terlarangnya musik itu sendiri. Al-ayat al-ula, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Luqman ayat 6. Kita semua tahu, ya. Surat Luqman ayat 6 itu yang selalu dibawa-bawa. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi, ya, liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan ada sebagian manusia yashtari lahwal hadis, ya, yang mengkonsumsi lahwal hadis, kenikmatan sesaat, liyudhilla an sabilillah, untuk bikin orang itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bighairi ilmin, yang mana ini semua didasari dengan tanpa ilmu, kata Allah, wa yattakhidhaha huzwa, ya, dan menjadikan ini sebagai huzwa, bahan untuk prolog-olokan, untuk ngece dan yang seterusnya, ulaika lahum adzabun muhin, ya, maka bagi mereka adalah azab yang muhin, yang terhina. Disebutkan di sini para jamaah sekalian. Qala al-Wahidiyyu fi tafsirih, berkata al-Wahidiyyu dalam tafsirnya, wa ghairuhu, dan yang lain-lain, disebutkan oleh beliau, aktsarul mufassirin, banyak, bahkan lebih banyak, paling banyak dari kalangan ahli tafsir memaknai kata lahwal hadis, kalau kita bilang kenikmatan yang sesaat, ya, ya, yang melalaikan orang, banyak, bahkan terbanyak dari kalangan ahli tafsir itu adalah al-ghina. Mereka menafsirkan kata lahwal hadis ini, mereka artikan itu sebagai al-ghina, yaitu ya nyanyian-nyanyian dan musik-musikan itu. Tsumma qala aidan, lalu dilanjutkan, wa hadhihi al-ayatu ala hadha at-tafsir tadullu ala tahrimil ghina. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nyanyian-nyanyian itu, ya, di situ ini diharamkan. Wa qad shahha an katsirin minas sahabat, ditambah lagi telah datang dari banyak para sahabat dan yang lain-lain dari para tabi'in, bi anna ma'na lahwal hadis, bahwasanya makna lahwal hadis dalam ayat yang kita baca tadi itu adalah al-ghina, adalah nyanyian-nyanyian. Wa tafsirus sahabat radhiyallahu anhum, dan tafsir para sahabat radhiyallahu anhum fi tafsir hadhil ayat, dalam menafsirkan ayat ini, ayat yang tadi kita baca surat Luqman ayat 6, khususnya kata lahwal hadis, ya'khudhu hukmur rafa', yang mana ini, ya, tafsiran para sahabat ini
ya'khudhu hukmur rafa, bisa diangkat ya, menjadi suatu hadis, lianna hadzal hukm laisa lirra'i fihi majal. Ya, sebagaimana para sahabat, banyak sekali para sahabat yang menafsirkan ayat ini dengan larangan nyanyian-nyanyian itu, apalagi yang disertai dengan musik. Ya. Ini nyanyian-nyanyiannya saja sudah bermasalah para jamaah. Tapi ulama kalau sudah bahas ini biasanya itu ditempel sama musik. Ya. Karena terlalu banyak sudah para sahabat yang menafsirkan itu, maka diangkat derajatnya. Ini bisa jadi satu hadis. Ya. Tidak mungkin sahabat itu bohong para jamaah. Tidak mungkin sahabat itu ngawur-ngawur menafsirkan ayat ya. Kalau sudah ada sahabat, beberapa sahabat, bahkan banyak para sahabat menafsirkan ayat ini dengan satu makna, ya berarti benar. Kenapa kok benar? Karena di sini ini adalah satu hal yang tidak boleh sahabat itu ngarang sendiri. Tidak boleh para sahabat itu mengeluarkan itu semau dia, tidak bisa. Jadi kalau sudah mereka ngomong begini, fulan ngomong begitu, fulan ngomong begitu, fulan ngomong begitu, berarti ini benar, ini berarti datangnya dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Wa ala hadza ammatu ahlul ilm min ahli tafsir wal hadits wal fiqh wal usul, dan ini juga yang diyakini sama para ahli tafsir, para ahli fikih, para ahli hadis, para ahli usul fikih. Ya, kalau sudah sahabat itu banyak yang menafsirkan atau mengatakan satu hal yang sama, ya maka ini diangkat, namanya lah hukmur rafa. Ya, ini dijadikan hujjah, ya rafa marfu, ya seakan-akan ini datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada qala al-Hakim fil Mustadrak, maka dari itu al-Hakim ya ma'ruf ya, Imam al-Hakim yang punya kitab al-Mustadrak ya, dalam jilid 2 halaman 258 ya, liya'lama talibu hadzal ilm, agar orang yang menuntut ilmu agama ini tahu anna tafsir as-sahabi ya, bahwasanya tafsir sahabat alladzi syahidal wahyi, yang mana mereka menyaksikan turunnya wahyu ya, di waktu itu mereka ada inda syaikhain ya, bagi Imam Bukhari dan Muslim itu dianggap sebagai haditsun musnadun. Ini dianggap sebagai hadis para jamaah. Ya, kalau sudah sahabat menafsirkan, soheri riwayatnya ini tafsirnya para sahabat benar, maka ini bisa diangkat ya, sebagai haditsun musnadun, hadis yang bisa dijadikan sandaran. Ternyata banyak para ulama yang menafsirkan ayat ini sebagai adalah nyanyian yang dilarang sama Allah di ayat ini. Wa mimman ja'a anhum annahul ghina. Dan juga perlu diketahui siapa saja sahabat yang bilang bahwasanya ini adalah ghina. Siapa saja? Yang pertama adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair, dan juga ini adalah perkataan seorang tabi'in, ulamanya para tabi'in, Sa'id bin Jubair, dan juga Mujahid, dan juga Ikrimah, wa Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, Maimun, Makhul, wa ghairuhum akharin, dan yang lain-lain masih banyak, kama sayati bayanuhu insyaallah. Sebagaimana dan yang lain-lain banyak, dan nanti akan kita lanjutkan penjelasannya di penjelasan yang selanjutnya. Faqad akhraj al-Hakim fil Mustadrak, dan telah dijelaskan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam Mustadraknya, jadi 2 halaman 455, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat lahwal hadis dalam surat Luqman ayat 6 tadi, huwa wallahi al-ghina. Antum bayangin sampai sumpah ya. Sungguh yang dimaksud di ayat itu adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Wa fi lafdhin, dan di lafaz yang lain ada riwayat lain datang ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al-ghina'u walladzi la ilaha illahu, sungguh itu adalah nyanyian demi Tuhan ya, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah selain. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, yuraddiduha tsalatsa marrat, diulang-ulang sampai 3 kali sama Abdullah bin Mas'ud, wallahi itu adalah nyanyian, itu adalah nyanyian, itu adalah nyanyian. Sumpah para jamaah. Dan ini disahihkan oleh Al-Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan juga dibenarkan sama Imam Adz-Dzahabi, wa sahahahu aidan Ibnu Hajar, dan ini juga disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis Al-Habir ya, halaman 200
jilid 4 dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tahrim Alatit Tarb, pengharaman alat-alat musik, halaman 143. Silahkan bisa dicek sendiri. Jadi kita mau sampaikan semua sampai ke halaman-halamannya dan jilidnya biar bisa dicek sendiri, biar bisa ditelaah sendiri. Yang selanjutnya, wa akhrajahu aidan Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, halaman 368, jilid 4. Wa Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Malahi, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dhammul Malahi, halaman 40, dan disebutkan juga oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan, ya, Imam Al-Baihaqi, ya, jilid 10 halaman 223. Wa Tabari, dan dikatakan juga oleh Imam Tabari dalam tafsirnya, ya, jilid 21 halaman 61. Wa Ibnul Jauzi fit Talbis, ya, Talbis Iblis. Imam Ibnu Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis, halaman 231. Kita lihat para jamaah, ini yang nyebutin banyak sekali jamaah. Ya, bukan 1-2 orang, bukan. Terus sama kita dibuang begitu. Ya, yang nyebutin banyak ini bisa jadi bahan pertimbangan. Apa maksudnya yang mereka ini dikeluarkan oleh ini, dikeluarkan oleh ini? Ini semua hadis, ya, riwayat yang bilang wallahi itu adalah ghina, katanya Ibnu Mas'ud tadi, itu sama mereka semua disebutin dalam buku-bukunya. Berarti ini bukan riwayat abal-abal, ini riwayat beneran gitu. Ya, bukan sama kita terus wah dibuang. Kan cuman ini kan cuman itu, nggak bisa. Ini pertimbangan yang sangat berat para jamaah. Harus kita masukkan ini dalam setiap percakapan yang membahas tentang nyanyian atau musik, ya ini harus kita bawa. Nggak bisa dibuang begitu saja. Wa kadzalika, dan juga akhraja Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, jilid 4 halaman 368, wal Bukhari fi Adabil Mufrad, subhanallah. Dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, halaman 274. Wa Ibnu Abi Dunya, dan juga Ibnu Abi Dunya, ya. Wa Ibnu Jarir At-Tabari. Ini ada riwayat baru nih, riwayat lain ya. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, ya, halaman 368, jilid 4, dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan juga Ibnu Abi Dunya halaman 40, wa Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya jilid 21 halaman 61, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala fi qoulihi ta'ala, dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, may yashtari lahwal hadits, ya, orang-orang yang mengkonsumsi itu lahwal hadits, yang melalaikan itu, huwal ghina wa asbahu, itu adalah nyanyian dan yang semisalnya. Wa huwa sahihul isnad, atau wa huwa sahihul isnad, dan ini isnadnya sahih. Dan ini juga wa kadzalika akhraja Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya di 21 halaman 62, bisanadin dhaif, ya, sanadnya dhaif, anna Jabir bin Abdullah qala an makna. Jadi yang tadi itu sahih semua, nah sekarang disebutkan ini dhaif. Ya, bahwasanya ini datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu saat menafsirkan ayat lahwal hadits, wa fi hadhil ayah huwal ghina, itu adalah ghina. Tapi yang katanya Jabir ini isnadnya kalau dicek dhaif. Tapi yang katanya Ibnu Abbas, katanya Ibnu Mas'ud, sahih itu isnadnya. Hadza idza alimna anna qaul as-sahabi radhiyallahu anhu idza ishtuhira wa lam yu'lam lahu mukhalifun baina as-sahabah fahuwa hujjatun 'inda sa'iri ahli al-ilmi salafan wa khalafan. Dan kita harus tahu para ikhwah sekalian, bahwasanya perkataan sahabat jika terkenal di kalangan sahabat dan tidak ketahuan ada yang membantah perkataan ini di kalangan para sahabat, ada sahabat fulan bilang A, sahabat fulan juga, sahabat fulan bilang juga, oh ini A sama, sepakat nih, sama. Ada beberapa orang bilang hal yang sama. Dan diketahui tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang bantah dari sahabat yang lain, maka dikatakan fahuwa hujjatun, itu adalah hujjah, dipakai sebagai hujjah inda sa'iri ahli ilm, dan ini disepakati oleh seluruh para ulama dulu maupun ulama sekarang. Bal yu'tabaru ijma'an sukutian, dan ini termasuk dari golongan ijma', ya, ijma' sukuti namanya. Jadi misalkan kita berdua belas, misal 2 orang bilang kita mau kemana nih,
kita mau ke pantai. Semuanya diem. Berarti semua setuju mau ke pantai. Tanpa yang lain harus berbicara. Ini namanya ijma, tapi ijma sukuti. Yang mereka istilahnya mensetujui, tapi dia. Kalau mereka nggak setuju, pasti dibantah sama mereka. Oh enggak, kita nggak mau pantai, kita mau ke gunung. Tapi kita mau kemana? Kita mau ke pantai. Katanya 2 orang dari 12 orang, kita mau ke pantai. Berarti yang 10 ini setuju. Dan ini dihukumi sebagai ijma para jamaah sekalian. Inna jamahiril ulama. Ya. Dari banyak para ulama mengatakan ini adalah ijma. Dikatakan oleh para muhaddisin, para muhakkikin, para fuqaha, para ahli fikih, dan para ahli usul fikih juga mengatakan hal yang sama. Berkata juga di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Fatawa, ya, jilid 20 halaman 14, wa amma aqwalus sahabat. Adapun perkataan para sahabat. Fa in intasharat wa lam tunkar fi zamanihim. Kalau ada omongan sahabat yang terkenal di kalangan para sahabat dan tidak ada yang mengingkari di zaman para sahabat, fahiya hujjatun, maka itu adalah hujjah inda jamaahir ulama, ya, bagi jumhur ulama itu adalah hujjah. Kebanyakan para ulama itu mengatakan hujjah. Dan ini yang terjadi di sini. Banyak sahabat menafsirkan dan tidak ada yang mengingkari. Berarti ini hujjah. Dan juga disebutkan di sini para ikhwan sekalian bahwasanya ومن خلال هذه الأقوال يستقيم لنا القول بالأخذ بقول ابن مسعود وابن Abbas. Ya. Dari penafsiran ayat ini, ya, ومن الناس من يشتري لهو الحديث, karena kita di sini masih dalam pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang musik, ya, yang mana namanya kita mau bahas Al-Quran, kita nggak bisa nafsirin Quran semau kita. Kita harus menafsirkan Quran sesuai pemahaman orang-orang yang hidup saat Al-Quran itu diturunkan. Para sahabat yang langsung menghadapi turunnya wahyu, beliau yang dibacakan sama Rasulullah, mereka semua yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, dan mereka yang paling paham sama tafsirannya Al-Quran. Mereka yang paham sama asbabun nuzulnya. Dan di sini telah datang kepada kita 2 riwayat yang sahih. Yang pertama datang dari Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua datang dari Abdullah bin Abbas yang isnadnya sahih saat menafsirkan lahwal hadis yang ada dalam surat Luqman, ya, bahwasanya itu adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian, wa anna tafsirahuma huna mimma yuhtajju bihi ala man jaa ba'dahum, dan ini dipakai sebagai hujjah bagi orang-orang yang datang setelah mereka, wala siyama innana la na'lam lahum mukhalifan minas sahabah. Apalagi kita tahu tidak ada seorang sahabat pun yang membantah 2 tafsiran ini. Tidak ada yang membantah tafsirannya Ibnu Abbas, tidak ada yang membantah tafsirannya Ibnu Mas'ud. Bahkan ada lagi datang dari Jabir bin Abdullah, meskipun riwayatnya dhaif, tapi sama maknanya. Al-ghina, itulah nyanyian-nyanyian. Jadi sangat jelas para jamaah sekalian. Itu dari ayat yang pertama. Sebenarnya seorang muslim itu para jemaah dikasih 1 ayat dan ini tafsiran para sahabat, cukup, sudah selesai. Tapi kalau kurang tidak masalah, kita tambahin lagi. Yang kedua, ya, ada 1 ayat di penutup surat An-Najm, ya, wa antum samidun wasjudu lillahi wa'budu. Fa bihadzal hadithi ta'jabun, kata Allah. Apakah kalian takjub dengan ini, dengan Al-Quran ini kan? Dan yang seterusnya, wa antum samidun wasjudu lillahi wa'budu. Apa maksudnya wa antum samidun? Maka sujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah SWT. Tapi sebelumnya ada, sedangkan kalian itu samidun, kata Allah. Surat An-Najm ayat 61. Apa maksudnya? Dijelaskan di sini. Faqad shahha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, fi qoulihi ta'ala, dalam ayat Allah, firman Allah, ya, surat An-Najm ayat 61, wa antum samidun. Sungguh itu adalah al-ghina. Ya. Wa antum samidun, sedangkan kalian berhura-hura, bernyanyi-nyanyi, ya, itu maksudnya. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dan bahwasanya itu adalah, ya, samidun itu bahasa himyar, ya, bahasa himyariyah. Waqad dhahaba ila hadzal ma'na aidan, dan telah datang juga penjelasan tentang makna ini dari para ulama tafsir seperti Ikrimah rahimahullah, wa Mujahid,
ya Wadhahhak, wa Muhammad bin Hanafiyah, dan yang lain-lain. Waqad akhraja Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Jarir At-Tabari wal Imam Al-Baihaqi min tariqi Sufyan an Ikrimah, ya, dari jalurnya Sufyan dari Ikrimah, bahwasanya Ibnu Abbas berkata saat menafsirkan ayat Allah surat An-Najm ayat 61, wa antum samidun huwal ghina'u bil himyariyah, yang Allah maksud itu adalah nyanyian, ya, tapi itu adalah bahasa himyariyah, wa huwa sahihun, dan ini riwayatnya sahih, ya, itu qala Al-Haythami fil Majma'iz Zawaid wa rawahu Al-Bazzaru, dan juga diriwayatkan oleh Al-Haythami dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar, wa rijaluhu rijalun sahih. Di ayat ini para jamaah sekalian, ya, Allah itu menegur mereka-mereka, ya, menegur orang-orang, ya, orang kafir Quraisy terutama, ya, mereka suka nyanyi-nyanyi dan yang seterusnya. Wasjudu lillahi wa'budu, ayo sujud kepada Allah dan sembahlah Allah semata. Dan Allah menerangkan nih sifat mereka, salah satunya samidun, ya, sedangkan kalian hura-hura nyanyi-nyanyi, ya. Jadi ini dalam bentuk pencelaan Allah Subhanahu wa taala, dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu adalah nyanyian yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat ats-tsalitsah, ayat yang ketiga, ya, qauluhu ta'ala wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, subhanallah. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nah, ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka kalau mendengarkan al-laghu a'radu anhu, mereka minggir, mereka nggak mau. Ini sifat-sifat orang soleh, orang mukmin yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama Allah dikasih tahu sifatnya, salah satunya ya dalam surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kalau mereka mendengar al-lagwa, subhanallah. Kita dengar para jamaah. Ana curiga. Itu dikasih nama lagu-lagu. Itu dari bahasa Arab mungkin. Al-laghu. Mereka mendengar al-laghu a'radu anhu. Mereka menghindar. Subhanallah. Bisa jadi diambil dari bahasa ini. Disebutkan di sini arada bil laghu. Apa yang dimaksud dari kata lagu di dalam ayat surat Al-Qasas ayat 55 itu adalah al-ghina. Itu ditafsirkan oleh Al-Dhahhak, ditafsirkan juga oleh Ikrimah. Wa qala Atha arada kullu ma yulhi. Katanya Atha itu seluruh yang melalaikan. Dzakarahu anhum al-faqih Abu Muhammad, ya, Ad-Dashti Al-Hanafi, dan juga ada seorang ulama, ya, dari kalangan Hanafi, ya. Beliau mengatakan juga hal yang sama, itu adalah nyanyian-nyanyian atau apa-apa yang melalaikan. Apapun itu yang melalaikan masuk dalam ayat ini. Ditinggalkan yang melalaikan, termasuk dalamnya musik. An-nahi anir raqsi was sama, ya, dalam kitabnya larangan joget-joget dan mendengar musik-musik, para jemaah. Allahu Akbar. Itu ayat yang ketiga. Meskipun mungkin memang di dalam Al-Quran itu nggak ada, wahai orang-orang yang beriman dilarang kalian dengar musik. Nggak ada ayatnya begitu. Tapi Allah isyaratkan itu dalam Al-Quran. Sama seperti kita puasa. Silahkan Anda mencari mana ayat yang mewajibkan puasa. Mewajibkan dalam arti perintah, ya. Kalau mewajibkan ada. Tapi perintah. Dengan kalimat perintah, Allah nyuruh kita puasa. Ada enggak? Puasa Ramadan. Ayo. Ayatnya apa? Ayo jamaah, siapa yang mau jawab? Ayat yang menjelaskan bahwasanya kita wajib untuk puasa Ramadan. Apa ayatnya? Coba. Di sini ada beberapa orang nih. Di sini ada 35 orang. Ya Allah, fadhal jamaah. Saya mau tanya nih, ayat yang memerintahkan yang mana ini sama kita dijadikan pegangan bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Apa ayatnya? Anda mau tahu? Siapa yang tahu? Ini kita sudah puasa Ramadan berpuluh-puluh kali nih selama hidup kita. Masa nggak tahu ayatnya? Ya Allah jamaah. Anda tunggu jawabannya. Bila jamaah yang mau jawab silahkan. Bisa buka mikrofon. Atau Anda saja Ustaz yang mewakilkan. Fadhal, silakan dijawab. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ahsanta, betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ana mau tanya di sini, apakah ada perintahnya? Apakah ada kata perintah?
fi'il amr, kalimat perintah, puasalah kamu. Nggak ada. Ayatnya itu kutiba, diwajibkan. Ya, ya begitu. Ya. Tidak semua kalau Allah mau larang harus dengan kata larangan. Sama saat Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang itu untuk makan babi, makan bangkai. Apa ayatnya? Siapa yang tahu? Coba dijawab. Ayat yang mengharamkan kita makan babi, ayat yang mengharamkan kita minum khamar, coba. Ya, Mana jamaah, Ustaz? coba ayatnya. Ya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ya, di ayat ini jelas. Ya. Fastanibu jauhilah kata Allah SWT. Cuma masalah babi, coba yang mengharamkan babi atau bangkai misalkan, coba. Hurrimat Hurrimat alaikum alaikumul maitatu wad damu kata wa lahmul khinzir. al-maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian. Tidak ada tuh ayatnya, janganlah kamu makan babi. Ayatnya nggak bunyi begitu, tapi diharamkan bagi kalian. Jadi tidak serta-merta barang yang terlarang itu harus datang bentuk kalimatnya itu larangan. Ya, karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan hal demikian. Ya, nggak ada larangannya. Sama seperti mahram-mahram kita yang kita tidak boleh nikahi. Allah bahasanya bukan kamu tidak boleh nikah sama ini. Nggak ada bahasa seperti itu. Bahasanya hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian untuk dinikahi itu ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, bibinya, saudara ibu yang perempuan juga, saudara bapak, ya, bibi sama tante, keponakan perempuan, diharamkan untuk dinikahi karena mahram. Nggak ada bahasanya, janganlah kamu menikahi. Nggak ada. Bahasanya bukan janganlah, tapi bahasanya diharamkan bagi kalian. Dan seperti itu sangat banyak. Allah ini melarang sesuatu, terkadang tidak langsung dengan kalimat larangan. Terkadang sama Allah dikasih tahu, ini adalah perbuatan buruk. Orang yang baca, ini perbuatan buruk, berarti untuk apa? Untuk dihindari. Sama tadi, Allah mau memuji. Atau jika Allah memuji satu perbuatan, perbuatan ini adalah bentuk ketakwaan. Agar kalian bertakwa. Oh, berarti Allah nyuruh kita ngerjain itu. Itu simpelnya seperti itu. Jadi ada dalil-dalil yang memang bunyinya tidak streng langsung seperti itu. Tapi ada isyarat, ada makna di sana. Bahwasanya Allah larang ini. Banyak orang-orang minta, mana buktinya? Datangkan kalau ada larangan. Subhanallah. Kayak kemarin masalah Natal. Datangkan kalau ada ayat yang melarang mengucapkan selamat Natal. Ya sampai mati nggak ada. Tidak perlu dicari itu. Allah sudah jelaskan dalam banyak ayat gimana kisahnya Nabi Isa. Bahwasanya Allah sudah terang-terangan di situ menjelaskan betapa dahsyatnya itu omongan mereka, bahwasanya ya, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Ibnu Maryam, adalah Nabi Isa. Telah kafir yang bilang. Telah kafir juga orang bilang itu Allah itu dalam tiga atau apa ya, satu dalam tiga atau tiga dalam satu. Itulah kafir yang mengatakan hal demikian. Tidak perlu dilarang langsung, jangan boleh bilang selamat, nggak perlu. Dari situ mestinya seorang muslim tahu bahwasanya ini sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah wanti-wanti. Jadi kalau mau semua dicari larangan, mana larangannya? Banyak hal yang diharamkan tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an ada. Tapi ada di hadis. Ada yang disimpulkan sama para ulama dari jalur istiqra, namanya ulama membaca semua Al-Quran, semua ditafsirkan, dibaca, hadis-hadis semua dikuasai semua, akhirnya ada kesimpulan. Kaidah tidak paham sama agama ini hanya cuma modal ngomong aja, ya repot. Kalau kita mengikuti orang-orang seperti itu ya repot. Jadi serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Serahkan pada sesuatu itu pada ahlinya. Kita hanya membacakan, kita hanya ya menukilkan apa-apa yang sudah ada yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu.
Yang selanjutnya para ikhwan sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Allah, ya, yang mana kita tahu di akhir-akhir surat Al-Furqan Allah itu memuji para jamaah sekalian hambanya. Jadi seolah-olah Allah itu ngasih tahu kepada kita semua, ini loh hamba-hambaku. Ini hambaku. Seperti apa hamba Allah SWT? Allah sebutin tuh dalam akhir-akhir surat Al-Furqan yang dimulai dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Dan seterusnya ayatnya terus sampai ada satu ayat para jamaah sekalian, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kiram. Allah. Jadi sebelum sebelum kita bahas ayat ini, Ana mau kita mendatangkan atau kita pikir dulu ya ke depan. Kita bayangkan dulu. Jika salah seorang di antara kita diakui oleh seorang Imam Al-Bukhari, tahu semua Imam Al-Bukhari? Atau Ana minta salah satu ikhwah di sini buka mic-nya, Ana mau ngobrol sama dia. Siapa yang enak diajak ngobrol? Bang Emil ada di sini. Halo, Bang Emil. Atau Ame Umar, coba dibuka. Atau Abu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Ame Umar. Alhamdulillah, Ustaz. Ana mau tanya nih, Ame Umar. Iya, Ustaz. Ya, gimana rasanya kalau seorang Imam Al-Bukhari nulis dalam kitabnya, besok kalau kamu ketemu sama yang namanya Umar Marta, kamu minta doa sama dia. Dia itu murid kesayangan anak. Gimana rasanya, Mi? Iya, ya. Luar biasa ya. Diakui sama Imam Bukhari sebagai murid kesayangannya Imam Bukhari ya. Luar biasa ya. Luar biasa, senang sekali. Iya. Jadi itu Imam Bukhari. Gimana kalau Allah Subhanahu wa taala bilang, ini hamba-hamba yang aku sayangi nih. Seperti ini sifat-sifatnya. Apa kita tidak mau jadi hamba yang Allah sayangi tersebut? Masya Allah, luar biasa Ya. itu, Ustaz. Dan Allah sudah sebutkan ini dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Ya. Dan syukuran Ame Umar sudah mau ngobrol sedikit sama Ana ya. Iya. Jadi seperti itu, kita bayangkan seperti itu. Di sini wa ibadur rahman. Sungguh ini adalah hamba-hambanya Allah yang maha mengasihi. Dikasihi sama Allah nih hamba-hambanya. Salah satunya sifatnya, mestinya kita mau tahu nih, seperti apa hamba yang sama Allah itu dicintai. Salah satunya adalah mereka-mereka yang tidak menghadiri az-zura, yang tidak menyaksikan az-zura. Apa itu az-zura? Disebutkan di sini mereka-mereka yang tidak menyaksikan al-ghina, yang tidak menyaksikan nyanyian-nyanyian. Qala Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Berkata Muhammad bin Ali ibn Al-Hanafiyah, dan ini juga dikatakan oleh Mujahid bin Jabr, wa huwa ma akhrajahu anhuma at-Tabari fi tafsirihi, dan dua-duanya ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 19 ayat 48. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadil Masir jilid 6 halaman 109, wa kadza dzakarahu Al-Qurtubi, dan ini yang disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid 13 halaman 80, dan yang lain-lain. Salah satu hamba yang Allah cintai adalah mereka-mereka yang tidak ikut menyaksikan az-zur. Az-zur ini diartikan sangat banyak oleh para ulama. Ada yang tidak menyaksikan
kebatilan-kebatilan, ada yang tidak menyaksikan atau bersaksi dengan persaksian palsu, ada banyak multi tafsir. Tapi salah satu tafsirannya ini, ya, tidak menyaksikan ya nyanyian-nyanyian tersebut. Ya, ini ayat yang keempat dan yang kelima. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ya, Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, mengatakan kepada setan. Nah, kita tahu setan itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih izin sama Allah untuk goda hambanya. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau jadi pengikutmu, maka mereka akan menemanimu besok. Ya, jadi temanmu besok di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 64, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Dan godalah mereka, siapa-siapa yang kamu mampu untuk menggoda mereka, godalah mereka dengan suara-suaramu. Ya. Siapa yang kamu bisa goda mereka, silahkan goda, kata Allah, dengan suaramu. Surat Al-Isra ayat 64. Faqad jaa'a mufassaran, dan telah datang di sini kata as-sautu. Allah SWT bilang bisautika, dengan suaramu. As-saut itu suara. Apa maksudnya? Ya, ini telah ditafsirkan oleh banyak para ulama, itu adalah nyanyian, lantunan-lantunan nyanyian, kama huwa qaulul mufassiri al-kabir, sebagaimana yang disebutkan juga oleh seorang mufassir yang kabir, ya, sudah dari kibar para mufassirin, yaitu Mujahid bin Jabrin dan yang lain-lain, wahwa, dan ini juga yang diriwayatkan, ya, dituliskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya jilid 15 halaman 118, wa Abu Nuaim fi Hulya, atau Abu Nuaim dalam kitabnya Hulyati, kitab Al-Hulya jilid 3 halaman 298, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Al-Iblis halaman 232, wa kadza awradahul Qurtubi, dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid 10 halaman 290. Allahu Akbar. Para jemaah, 5 ayat sudah kita sebutkan. Kalau masih kurang, ada lagi tambahan. Nah, kita bahas sedikit para jemaah sekalian ayat-ayat yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita temui ada orang yang mengharamkan musik, jangan emosi. Karena kita sudah tahu nih yang menafsirkan banyak. Ya. Dia nggak ngomong sembarangan, nggak ngomong pakai hawa nafsu, haram, semau dia, bukan. Karena banyak sekali memang ulama yang mengharamkan. Ya. Apakah kurang ini tafsiran para salaf, para tabi'in, para ulama tabi'in, para tabi'in menafsirkan begini? Sekelas Imam Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, apalagi seorang Ibnu Mas'ud, seorang Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar. Terus banyak orang-orang yang menghina. Oh, kamu mengharamkan musik, ini keras, oh ini ekstrim. Allahu Akbar. Kalau kita masih senang sama musik, para jamaah, kita tidak bisa meninggalkan musik, silahkan, urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan orang-orang yang mengatakan itu hukumnya haram. Seperti itu aja. Ada seorang perokok, ulama sepakat rokok itu diharamkan. Mau MUI, mau yang lain-lain, semuanya sepakat. Tapi dia tidak senang hati. Oh, ini ngawur, fatwanya tidak benar. Karena dia perokok, dia membela itu. Ya. Sebaiknya orang-orang seperti ini, oh haram. Iya sudah, Anda tidak bisa ninggalin. Gimana? Urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salahkan sesuatu hanya karena kita masih ada hajat di sana. Karena kita masih cinta sama itu, terus kita mau bikin hukum sendiri. Sedangkan kita ulama bukan, sahabat Nabi bukan, ya belajar juga separuh-separuh. Terus kita mau berfatwa, subhanallah. Adapun dalil yang datang dari sunnah, jumlahnya ada 14 yang menjelaskan musik. Ya, ada 14. Ya, kita akan bahas sebagian sekarang, dan insya Allah di kajian yang selanjutnya akan kita bahas sebagian yang lain. Ya. Yang pertama adalah ma akhrajahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dan yang lain-lain dari para ahli sunan, dari ulama-ulama yang punya kitab as-sunan, ya, wal masanid, dan kitab-kitab musnad yang sangat banyak, wa ghairihim, dan juga yang lain-lain. Jadi ada kitab sahih, terus ada kitab sunan. Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain-lain, dan ada musnad yang lain-lain juga, ada kitab musnad Imam Ahmad, ada banyak kitab Al-Masanid dan yang lain-lain, ya, diriwayatkan dari Abi Amir atau Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati, akan datang satu kaum dari umatku. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW, berarti orang Islam, ya. Qaumun, satu kaum, yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kaum ini menghalalkan. Kalau memang halal, Rasulullah tidak akan nyebut ini. Akan datang satu kaum yang menghalalkan. Kalau memang ini halal, sama Rasulullah nggak bakal disebutkan seperti itu. Tapi karena ini diharamkan, jadi Rasulullah bilang, karena haram, sama mereka dihalalkan. Dan itu penjelasan para ulama, nanti kita baca. Suatu kaum yang menghalalkan al-hira, az-zina, wal-harir, laki-laki pakai apa, baju atau pakai sutra, wal khamra, menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa sayatil kalam anhu mufassalan insyaallah. Bayangkan para jamaah, bagaimana ceritanya. Rasulullah SAW yang bilang akan datang satu kaum dari umatku yang menghalalkan zina, al-harir, laki-laki pakai sutra, wal khamra, khamr, minuman keras, wal ma'azif, alat-alat musik. Kita lihat nih, al-ma'azif disanding dengan apa para jamaah? Disanding sama khamr, disanding sama zina. Subhanallah. Dan terjadi. Ya. Kita lihat di tempat-tempat di situ yang musik-musikan kebanyakan, urusannya ya sama khamr, ya sama perempuan. Subhanallah. 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masalah ini. Hadis yang kedua para jamaah sekalian. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakunu fi ummati, akan datang kepada umatku qadfun wa maskhun wa khasfun. Allahu Akbar. Akan datang kepada umatku suatu hari qadfun, dilemparkan sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya musibah lah. Ini maksudnya ini bencana buat buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa maskhun, mukanya akan dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khasfun, dan ditenggelamkan ke dalam bumi. Qila ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, wa mata dzak, kapan itu semua akan terjadi? Qala idza dhaharatil ma'azifu, jika alat-alat musik sudah bermunculan, ya, wa kasratil qiyanu, sudah banyak biduan-biduan, wanita-wanita joget-joget, ya, wa syuribatil khumur, dan minuman-minuman keras itu, khamar-khamar, sudah mulai diminum. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dzambul Malahi, dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Wal haditsu hasanun, hadisnya hasan, walahu syawahidun kama sayati, ya, dan ada syahid yang lain, ya. Ada saksi-saksi atau pembawa, ya, yang menjelaskan ini dari jalur-jalur yang lain, ya. Yang mana jalur yang lain itu datang di hadis yang ketiga ini yang akan kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yumsakhu qaumun min hadhil ummah fi akhir zaman qiradatan wa khanazir,
Ya, akan ada satu kaum di akhir zaman dari umatnya Rasulullah SAW, wajahnya akan dirubah menjadi monyet dan babi. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa yashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah mereka itu bersyahadat, ya, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah? Berkata Rasulullah SAW, bal yasumun. Ya, bala kata Rasulullah. Betul, mereka bersyahadat. Wa yasumun, bahkan mereka itu berpuasa. Wa yusallun, mereka itu sholat. Wa yahujjun, mereka itu berhaji. Qalu fama baluhum. Terus kenapa ya Rasulullah kok mukanya dirubah jadi monyet atau jadi babi? Qala ittakhadul ma'azifa wad dufufa wal qainat. Mereka sudah mulai memainkan itu. Ya, al-ma'azif, alat-alat musik, wad dufuf, ya, gendang-gendang itu sudah mulai ditabuh, wal qainatu, dan sudah muncul ini biduan-biduan, fabatu ala syurbihim walahwihim, yang mana membuat mereka itu sampai menginap bermalam dengan acara-acara ini yang seperti ini. Sudah jadi satu, musik-musik, perempuan-perempuan juga joget, sama minuman-minumannya mereka, mabuk-mabukan, sampai mereka bermalam sama dalam keadaan seperti ini, fa'asbahu, sampai mereka pagi, waqad musihu qiradatan wa khanazir. Saat mereka bangun di pagi hari, wajahnya sudah dirubah sama Allah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Na'udzubillah min dzalik. Kaumnya Rasulullah SAW bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahkan ditambahkan sama Rasulullah, mereka itu berpuasa, mereka itu sholat, mereka itu haji, tapi dirubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi dan monyet-monyet. Karena apa? Sudah mulai memainkan alat-alat musik, ketipung-ketipung, gendang-gendang, ditambah lagi ada biduan-biduan wanitanya, fabatu ala syurbihim, ya, sampai bermalam dengan tambah lagi minuman-minumannya, sampai bermalam dengan itu semua hal-hal yang melalaikan tersebut, sampai akhirnya di pagi harinya mereka bangun, wajahnya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet dan babi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dhammil Malahi, wa Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, wa huwa syahidun shalihun lilladzi qablahu. Ya, ini hadis ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya kita baca. Wa bihi yakunul haditsu hasanan. Ya, maka hadisnya ini jadi hadis hasan. Wa fihi Sulaiman Al-Basri wa syekhuhu Hasan bin Abi Sinan. Di dalam yang diriwayatkan ada orang yang namanya Sulaiman Al-Basri, dan syekhnya Sulaiman itu namanya Hasan bin Abi Sinan. Wahuma shalihan lisyawahid, dan mereka orang-orang soleh yang bisa dipegang omongannya, kama qalahu ahlul ilmi minal muhadditsin, sebagaimana yang dikatakan dari ahli ilmu dari para muhadditsin. Wal ma'azifu fi hadhihi al-ahadits wa ghairiha. Adapun kata al-ma'azif di hadis yang kita baca ini 1 2 3 barusan, dan di hadis-hadis yang lain, ya jami'u alatillah, itu adalah seluruh alat-alat yang melalaikan. Gitarkah itu, tombur itu, ketipung, tumbuk itu, waktabel, ya, gendang yang punya dua sisi, ya, waduf, gendang yang cuma satu sisi, wal autar, itu senar yang dipetik, wal mazamir yang ditiup-ditiup, ya, dan yang lain-lain sejenisnya dari alat-alat seperti ini. Wa ghairiha min alatil musiqa al-haditha, dan alat-alat yang lain, organ-organ dan yang lain-lain semuanya. Kama dhahaba ilaihi jamahir ahlul ilmi kaffatan minal lughawiyyin wal fuqaha. Sebagaimana ini juga disepakati, ya, bahwasanya kata ma'azif itu adalah alat-alat musik. Dan ini bukan hanya disepakati sama para ulama, ahli agama, tapi bahkan ulama ahli bahasa juga sepakat bahwasanya artinya ma'azif itu ya alat-alat ini semua. Dan juga disepakati dari para muhaddisin, para ahli usul fikih dan yang lain-lain. Sebagaimana yang dikatakan juga, ya, disepakati oleh Imam Al-Jauhari, Ibnu Faris, ini ahli bahasa, ya, wa Fairuz Abadi, Fayyumi, Ibnu Al-Athir, dan juga An-Nawawi. Wa kadza Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Imam Al-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asy-Syaukani, Imam As-Suyuti, Al-Munawi, Al-Mubarakfuri, As-Sindi, Ibnu Ruslan, wa ghairuhum jam'un la yuhsaun, yang sangat banyak, tidak bisa disebut semua namanya di sini. Wa sayati bayanuhu insyaallah, dan nanti akan dipreteli satu-satu penjelasannya.
Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, apakah masih ada belum bisa disimpulkan nih kira-kira hukumnya apa? Karena tambahin satu lagi sebagai penutup kajian kita malam ini, ya, faqad shahha, datang hadis yang sahih dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tabi'ul qainat." Ya, jadi qainat ini katakan budak-budak yang pintar nari-nari, pintar nyanyi-nyanyi. Jangan kamu jual itu budak-budak wanita-wanita itu yang seperti itu. Budak-budak wanita yang suka jadi biduan. Wala tashtaruhunna wala tu'allimuhunna. Jangan kamu beli juga, jangan dijual, jangan dibeli. Wala tu'allimuhunna, jangan diajarin. Wala khaira fi tijaratin fihin, karena dan tidak ada kebaikan dalam perdagangan ini. Tidak ada kebaikannya berdagang budak-budak yang ini perempuan-perempuan yang tukang nyanyi-nyanyi. Wa thamanuhunna haramun. Ya, uang yang diperoleh dari jual belinya itu haram, kata Rasulullah SAW. Wa fi misli hadza unzilat hadhil ayat. Dan di waktu yang sama turun ayat ini. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Dan ada sebagian orang yang mengkonsumsi ini lahwal hadith untuk menjauhkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat yang terakhir surat Luqman ayat 6. Ini termasuk dari sababun nuzul ayat tadi. Ya. Apa tadi sababun nuzulnya? Kata Rasulullah SAW, jangan kamu jual itu biduan-biduan perempuan itu, para budak itu. Wala tashtaruhunna, kalau kamu tidak punya, jangan dibeli, jangan diajarin. Tidak ada kebaikan sama sekali dari perdagangan mereka. Bahkan uang yang diperoleh dari itu haram, kata Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain, dan ini derajat hadisnya sahihun li ghairihi, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 5 halaman 264 dan 252, dan Imam At-Tirmidzi hadis nomor 1282 dan 3193, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra jilid 6 halaman 14, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya jilid 21 halaman 39, wa Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitabnya Dzammil Malahi halaman 38, wa ghairuhum, dan yang lain-lain, wa huwa haditsun sahihun bi majmu'i turuqihi. Ini adalah hadis yang sahih dari jalur-jalur yang sangat banyak, dan ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Para jamaah sekalian, semoga yang kita sampaikan ini sebenarnya sudah cukup untuk menyimpulkan, tapi yang rasa masih kurang. Kita harus tahu semua. Ya, kita harus tahu semua, insya Allah. Masih ada lagi yang perlu kita bahas, hadis-hadis. Baru 4 yang kita bahas hadisnya. Nah, hadisnya ada 14, bisa 10 lagi. Dan juga nanti ada ijma'at, ya, penukilan ijma' dari para ulama. Kita lihat ada berapa puluh penukilan ijma' atas sepakatnya, atas hukum haramnya musik. Dan juga ada perkataan riwayat para sahabat. Jadi nanti dari Al-Quran turun ke Sunnah, terus turun riwayat para sahabat, ya ada omongan para sahabat, ada berapa puluh kira-kira, terus turun lagi nanti ada ijma, penukilan ijma. Ya, tapi untuk malam ini, saya rasa sudah cukup. Ya, mungkin kita bisa sampaikan para ikhwan sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi ana hanya menyampaikan, ana hanya membaca. Karena ana juga tahu diri, ana bukan ulama yang bisa berfatwa semau-mau ana. Jadi ana hanya membaca saja. Dan ana sudah sebutkan halaman dari buku-bukunya juga. Silahkan kalau ada yang mau ditelaah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ikhwan sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan